Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah ada yang challenge mengenai eh, kelistrikan nih. Karena ramenya katanya terjadi kenaikan tarif pertama. Kedua ada pernyataan dari Bapak Aing katanya eh, kita beli mahal tuh karena kita dapatnya dari Suraya, Banten, Cilegon sana. Padahal kita punya pembangkit tenaga air itu katanya. Nah, untuk ini Abah coba mau jelaskan bagaimana PLN itu ya, sampai ya nanti lain-lainnya lah. Nah, sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Begini, ini kita bercerita tentang kelistrikan di Jawa saja, yang dikenal dengan sistem kelistrikan Jamali, Jawa, Madura, Bali. Jadi dari ujung barat Jawa sampai ke Bali dan Madura itu udah terinterkoneksi, udah tersambung gitu, melalui satu jaringan yang disebut jaringan ekstra tinggi, saluran udara ekstra tinggi, SUTET, saluran udara ekstra tinggi, yang selanjutnya didistribusikan melalui jaringan SUTT, saluran udara tegangan tinggi, terus ke SUTM, saluran udara tegangan menengah, dan kembali sampai ke kita, ke rumah itu melalui saluran udara tegangan rendah SUTR, dan dari tiang itu ke rumah kita dicatat melalui kWh meter. Itu siklusnya begitu. Yang interkoneksi itu bagaimana? Interkoneksi itu adalah bahwa seluruh pembangkit yang ada di Jawa ini disambungkan ke yang namanya SUTET itu, yang ada yang pembangkit yang ada di Bali, Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, TKI, Banten, disatukan melalui SUTET. Jadi tidak bisa bahwa ini dapatnya dari sini, dapatnya dari sini, tidak bisa, udah jadi satu. Begitu. Nah, harganya ya satu, sesuai harga pokok, sesuai dengan jasa yang kita pergunakan, dari jasa tenaga pelanggan tegangan tinggi, tegangan menengah, tegangan rendah gitu. Ada tarif-tarifnya gitu. Jadi nggak ada itu Bandung minta khusus saja dari Saguling atau dari Cirata, dari Purwakarta minta dari Jatiluhur, nggak bisa. Semua sudah tersambung ke SUTET yang didistribusikan secara beranting sampai ke rumah kita. Itu untuk Bapak Aing, Kang Dedi itu di mana tahu menang info tepuguh teh. Dan mengenai mahal ya tergantung pemakaian kita. Kita kadang-kala makainya nggak nyadar, tenang aja pakai, segala dipakai. Akhir bulan bagi yang pasca bayar ya, akhir bulan tagih jedut gitu ya, kaget kita. Biasanya segini, kok sekarang segini, disangka naik, padahal enggak. Coba lihat KWH-nya. KWH pemakaiannya. Juga dengan yang prabayar. Kita beli 100 biasanya ya, ada yang seminggu, ada yang berapa, tergantung pemakaian kita. Tiba-tiba kita cepet, bukan karena tarif. Kalau pasca bayar itu
habisnya berdasarkan pemakaian kita. Tinggi, pemakaiannya tinggi, cepat habis, harus siap beli lagi. Jadi disitulah supaya tidak kebongohan nih untuk yang prabayar, ya hemat lah, teliti tuh, kan sisanya bisa dilihat tuh, supaya tiba-tiba malam habis gitu tuh. Tokennya padam. Kalau pasca bayar enggak, kalau telat bayar baru, itu juga setelah beberapa bulan itu baru dimatikan. Kalau telat sebulan, wah masih paling didenda lah gitu. Ya. Sekarang bagaimana sebenarnya pengusahaan tenaga listrik kita? Nah, itu yang berubah dari zaman Pak Harto dulu dan sekarang. Zaman Pak Harto itu tarifnya ditentukan oleh negara. Ada tarif dasar listrik. Dan memakai prinsip yang kuat membantu yang lemah. Makanya kebalik. Yang beli banyak tarifnya mahal, yang ngecer, yang pelanggan bawah gitu rakyat tarifnya murah dulu gitu. Karena ada istilah subsidi silang. Dan sekarang tidak ada lagi. Sekarang berdasarkan proses bisnis. Dari mana kita berlangganannya, dari jaringan mana? Setiap jenis jaringan punya biaya sendiri kan, biaya pengoperasian. Tarifnya dasarnya itu. Jadi kalau bagi yang kita nih rakyat, yang tegang rendah paling mahal pasti. Oleh karena itu ada subsidi untuk pelanggan-pelanggan tertentu. Sampai pelanggan daya tertentu dapat subsidi, namanya PSO. Public Service Obligation, itu subsidi, tarif subsidi. Gitu. Jadi tarif produksi, tarif biaya operasi gitu ya. Harga pokok dikurangi subsidi, itu yang dijual ke masyarakat gitu, yang dibayar masyarakat. Itu kapan itu berubahnya? Nah, berubahnya tuh setelah Pak Harto lengser, itu berubahnya. Karena kalau sejak zaman Pak Harto tidak, hanya ada mulai berubahnya jadi kesempatan sekarang itu ketika tahun 95 kalau nggak salah menjelang Pak Harto. Itu waktu itu industri kita lagi booming nih, ya kan, banyak pabrik, banyak apa masuk. Pak Harto ngambil kebijakan karena nggak punya uang untuk pembangkit di Jawa, dibuka listrik swasta yang disebut IPP, Independent Power Purchase. Jadi listrik swasta. Satu-satunya yang mau adalah General Electric di Paiton sana. Ada 2 pembangkit dengan perjanjian berapa tahun, 40 atau berapa tahun gitu, dengan tarif menggunakan dolar. Dan setelah habis kontrak, pembangkit itu diserahkan ke PLN setelah diperbaiki, udah dinormalisasi lagi, itulah perjanjiannya begitu. Jadi waktu itu sih
hanya istilahnya sewa beli lah, itu PLN itu sewa beli. Nah tiba-tiba 98 ya terjadi krisis ekonomi, dolar naik tinggi. Nah di situ mulai itu PLN kelimpungan untuk bayar persis itu, karena ada ketentuan yang mau dihindari, yaitu bahwa untuk IPP itu untuk menjamin kelangsungan usahanya, pembangkit itu harus dibeli minimal 80%. Kalau kurang dari 80% maka harus bayar 80%. Itulah ketentuan perjanjian IPP itu. Gitu. Nah, dengan ketentuan itu kan jadi maju kena mundur kena nih. Begitu Krismon, industri juga banyak yang lari, shoot gitu ya, terjadi short pemakaiannya. Kewalahan kita bayar ke IPP itu karena pakai dolar. Muncullah gejolak. Ada yang bilang, tetap kita bayar kurs lama. Gitu. Sampai udahlah kita batalkan saja itu perjanjiannya. Pelaksananya kurang tahu bagaimana. Tapi ya perjanjian tetap berjalan. Dengan tidak jelas tuh, bagi masyarakat tidak jelas tuh perjanjian IPP berikutnya bagaimana. Tapi terasa sekarang dengan banyaknya IPP, nggak tahu soal kebutuhan PLN-nya memang butuh atau tidak sih gitu. Karena ada program yang dipaksakan kelihatannya. Yang pertama gagal, yang kedua berhasil. PLN menjadi kewalahan. Karena dalam IPP itu kan PLTA tidak dihitung dalam harga pokoknya. PLTA tidak dihitung, hanya dihitung yang thermal saja. Sehingga tarif murah PLTA tidak dihitung, tidak dimasukkan gitu. Dan sekarang celakanya yang diributkan sama Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, bahwa kan kita punya PLTA murah gitu. Itu hanya jadi standby. Karena nyetembaikan PLTA itu lebih mudah untuk ngaktifkannya lagi gitu daripada pakai yang PLTGU atau PLTG atau apalah gitu yang pakai thermal. Itu ada waktu-waktu untuk itunya. Kalau PLTA lebih cepat gitu responnya, sehingga dijadikan cadangan gitu untuk beban puncak. Jadi relatif dengan begitu, karena sebagian besar adalah menggunakan thermal, entah PLTGU atau PLTG, PLTU gitu, mahal lah karena menggunakan batu bara ya. Kalau PLTA kan hanya 100 kalau dulu sih per kubik atau per liter itu bayar ke pemerintah, ke Pemda 100 itu. Walaupun pembangkitnya bendungannya PLN yang buat, tapi penggunaan airnya liwatnya bayar. Makanya sampai pernah ribut dulu. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ada cerita nih. Waktu itu dengan pergantian rejim dari Pak Harto ke Habibie, Gus Dur, Megawati kan ya. Itu Departemen Pekerjaan PUTL, PUTL ya. Tulis sebutannya PUTL atau Pertambangan Energi. Departemennya Pertambangan dan Energi, dan menterinya waktu itu Pak Guntoro.
mengeluarkan white paper yang merupakan rencana restrukturisasi PLN. Ramai itu. Itu menurut berita adalah usulan dari IMF. Seperti hal yang terjadi Pertamina itu dengan adanya BP Migas. PLN juga sempat mau dibegitukan, cuman karyawannya melihat wah ini kurang bagus nih gitu. Protes lah. Waktu white paper itu dijadikan undang-undang nomor 20 katanya, salah. Protes tuh rame, demo segala macam. Karena apa? Di situ ada sebutan unbundling, pemecahan. Jadi setiap pembangkit, transmisi, distribusi, semua itu dipecah gitu. Sendiri-sendiri perusahaannya. Dan swasta bebas masuk. Protes lah karyawan PLN waktu itu. Karena akan dipersaingkan. Berhasil. Unbundlingnya dihapus. Jadilah Undang-Undang Nomor 30. Di situ tidak ada kata unbundling, tapi bisnisnya bisa oleh swasta, PLN bisa menguasai dari hulu ke hilir itu. Makanya di PLN sekarang banyak anak perusahaan. Sebenarnya untuk itu tinggal satu yang belum direalisasi adalah penjualan ke masyarakat. Itu masih pegang monopoli PLN. Jadi yang dalam undang-undang itu ada retail, ada dan agen gitu ya, untuk dan bisa diusahakan oleh siapa saja, bukan hanya PLN, siapapun bisa, seperti pembayaran ya. Kalau dulu kan bayar ke PLN, sekarang kan bisa ada POB ya. itu PPOB itu gagasannya Bukopin itu dulu. Disambut oleh PLN terutama Jawa Barat dan berkembang ke seluruh Indonesia. Abang ikuti dari perencana studinya lah. Abang ikuti dari studinya, diajak oleh Bukopin. Gitu. Yang belum terwujud, sehingga dengan belum terwujudnya tuntas undang-undang itu, PLN kabuhelan sekarang, kewalahan. Karena apa? IPP-nya makin banyak itu, terutama dari Cina ya, di pemerintahan yang lalu. Yang pertama zaman SBY itu gagal kalau salah, peminatnya nggak ada. Tapi begitu kedua Cina masuk, banyak sampai sekarang di mana-mana jadi masalah juga. Dan suka tidak suka, mungkin perjanjiannya ngadopsi yang punya Pak Harto lah mungkin. Tapi bagaimana isinya, abang nggak tahu berubah atau tidak. Karena kalau Pak Harto kan sewa beli. Kalau yang sekarang kurang tahu nih. Permanen, kontraknya nanti diperpanjang gitu kan. Atau seperti Pak Harto, abang kurang tahu itu. Nanti mungkin siapa yang bisa kasih informasi bagaimana kontrak IPP yang baru sekarang. Kalau zaman Pak Harto kan gitu, habis kontrak jadi milik, diserahkan ke PLN, setelah di retrofit lah, setelah diperbaiki dikembalikan ke kemampuan asal gitu. Itu perjanjian Pak Harto dulu. Kalau yang sekarang nggak tahu apakah permanen, hanya terjadi jual beli saja, tidak ada syarat apapun, walaupun itu ya, sekarang kan istilahnya top ya, TOP itu apa, take and purchase atau apa gitu, TOP itu ngetopnya gitulah TOP.
Abah lupa. Banyak sih singkatan top itu. Atau mungkin COD lah. Top itu COD lah mungkin. Barang datang atau kalau listrik disalurkan nanti bayar gitu. Mungkin COD lah. Nah itu nggak tahu tuh apakah permanen pembangkit itu, apakah syarat 80% ada masih, Abah nggak mengikuti lagi itu. Tapi yang jelas PLN kewalahan, sehingga sering terjadi katanya pembangkit ini diistirahatkan lah gitu. Itu sesuai dengan itu. Padahal konsep dari white paper itu tidak seperti yang terjadi sekarang. Waktu itu memang dipecah pengelolaannya ya, pembangkit dan pembangkit serahkan mau masuk pembangkit itu ada unit, kalau asalnya kan ada badan pengawas pasar tenaga listrik ya di Undang-Undang Nomor 20. Di 30 dihapus karena udah ada menghilangkan unbundling. Jadi PLN kembali jadi regulator lah ya. Jadi PLN menjadi regulator lagi. Karena tapi ya itu semua yang dibangkitkan harus dibeli. Itu celakanya. Itu celakanya. Kalau ada badan pengawas itu nanti mereka yang nyaring mana yang bisa masuk atau tidak. Tapi walaupun begitu, sebenarnya PLN masih bisa dengan non unbundling ini. PLN kan punya pusat pengatur beban. Di situ terukur. Nah, tinggal atur aja harganya berapa. Yang termurah masuk jaringan gitu. Kita butuh berapa nih? Kontrak sebulan atau apa? Kira-kira yang ada daya terpasang ada berapa? Beban berapa yang diharapkan gitu kan. Nanti kita tinggal atur-atur di lelang lah gitu, entah sebulan sekali atau berapa lama sekali lah gitu. Itu gambaran Abah dulu waktu nyusun bagaimana pelaksanaan dari undang-undang itu, dari mulai white paper udah itu white paper, terjadi undang-undang 20, terjadi undang-undang 30, itu Abah ikuti itu. Malahan Abah buka nih ya, Abah bawa nih. Di sini Abah pertama buat nih. Nah, jelas nggak nih? Tuh. Posisi PT PLN Persero dalam bisnis ketenaga listrikan di Indonesia. Nah, di sini dibuat rinciannya. Dan di samping itu juga bukan hanya PLN, nah, ada ke masyarakatnya nih, nah, yaitu kesempatan berusaha pada bidang ketenaga listrikan di Indonesia. Karena semua bisa masuk kan, swasta, Pemda juga bisa gitu. Abah buat itu. Dan yang terakhir Abah buat konsep ini nih. Yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK jasa ketenaga listrikan. Dan ditolak mentah-mentah karena dianggap sudah ada. Padahal yang ada itu aturan membuat laporan keuangan, bukan bisnis ketenaga listrikannya. Kalau Telkom punya dari awal, koperasi semuanya, tinggal PLN ketenaga listrikan yang tidak punya. Itu yang tidak ada dalam PSAK itu adalah bisnis ketenaga listrikan, tidak ada pengaturannya. Bagaimana sih proses bisnisnya? Nggak ada. Ini dibuat dari tahun 2000 ini. Telkom pakai. Apa yang ikut dengan Pak siapa itu, dengan
Abah buat konsepnya PSAK yang keluar tahun 95 kalau salah ya, pertama keluar bukunya tuh yang tebal. Telkom udah punya semua, tapi kita ditolak, makanya nggak masuk sampai sekarang. Padahal udah Abah buat konsepnya ini. Gitu, tapi ya apa boleh buat. Nah, waktu itu yang di itu kan, Anda sebagai apa sih posisinya? Gitu, ada orang pejabat yang bilang gitu. Bukan pendidikan apa-apa. Kalau yang disinggungnya pendidikan, Abah berani buka semua ijazah lah. Tapi karena jabatan ya, posisi Abah ya, Abah nggak berani lah. Istilahnya teh apa, sok tahu lah gitu. Padahal dasarnya keilmuan, disiplin ilmu, akuntansi yang Abah kuasai gitu. Sampai sekarang. Nah itu. Jadi bagaimana? Ya terima saja sekarang mah. Sekarang kan lagi rame tuh di ketenaga listrik. Pemadaman bergilir. Ya kan? Ngalami kan? Abang ngalami. Ada isunya kita kehabisan batu bara. Kehabisan batu bara. Gitu. Ada yang bilang, oh lagi pemeliharaan. Banyaklah alasan-alasan. Tapi yang jelas kita padam, termasuk wah ini mah dulu dapat diskon, nanti bakal naik nih listriknya gitu. Cuman mancing-mancing doang, ngasih jasa dulu gitu. Nah, ya Abah boleh buat. Abah tidak tahu sekarang bagaimana perkembangannya. Kita jadi pelanggan, sudah tidak punya. Itu lagi hanya bisa ya nguraikan pengalaman aja nih. Begitu. Dan buku ini yang Abah buat itu udah dari Pak Kuntoro jadi Menteri Pertambangan Energi itu. Udah tahu, wah oke gitu. Sampai jadi Dirut PLN. Dari Menteri jadi Dirut PLN. Terakhir jadi KSP. Jadi Abah kenal banget tuh dengan Pak Kuntoro. Dan pernah sempat waktu Menteri BUMN-nya siapa tuh, Abah tawari, mau ke PLN nggak? Gitu. Ah Pak, enggak lah, kecuali diberi kewenangan untuk merubah. Itu omong Abah. Dan ya udah, di yang lain aja, perusahaan yang lain. Di BUMN lain, Abah kan jadi komisaris independen waktu itu. Itu sempat ditawari sama salah seorang menteri BUMN karena keberhasilan kiprah Abah. Dan Abah itu jawaban Abah. Ya itulah cerita pengalaman ya, kita berbagi bahwa bagaimana kondisi kita sekarang yang segala rupa serba naik, sedang kerjaan serba susah, pajak terus, nanti beli dari online juga kena pajak katanya, YouTuber juga kena pajak katanya. Untung Abah udah nggak monet. Abah mundur lah dari monet, duitnya nggak ada. Monet di YouTube mah enak. Yang lain Abah punya 2, yang lain alhamdulillah itu. Karena apa, regulasinya di luar. Kalau itu kita mau apa-apanya menggunakan VPN, kalau YouTube kan nggak boleh pakai VPN, coret gitu, kena sanksi gitu. Harus lokal Indonesia saja. Itu saja ya. Untuk yang challenge mudah-mudahan puas, kalau tidak puas kita bisa ngobrol.
Sebelum Abah akhiri, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.